Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Diri. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku, kita semua perlu bersyukur. Karena apa? Karena berkat perjuangan dan rasa rela berkorban para pahlawan, sehingga kita semua dapat menikmati kemerdekaan. Kemudian ada apa, Bu? Nah, dengan Indonesia merdeka, maka hari ini sampai detik ini, kalian semua, baik laki-laki maupun perempuan, dapat memperoleh pendidikan. Sehingga kalian semua bisa belajar bersama-sama di sekolah dengan tenang, dengan nyaman, ya, dengan bahagia. Oke, baik. Anak-anak, untuk itu, agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bersatu rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Halo. Hai. Hai. Halo. Kelas 5 cendak ya. Cerdas, mandiri, berprestasi. Yes, yes, yes. Oke, teman-teman kita semua. Baik. Anak-anak, Bu Nia punya oleh-oleh loh. Mau tahu nggak? Oke, nah kemarin Bu Guru mendapatkan cerita yang sangat seru. Sebentar, nah ini dia ceritanya. Ceritanya bukan berbentuk buku, tetapi berbentuk buku digital. Ya, bukan berbentuk buku yang biasanya kalian pegang, tetapi berbentuk buku digital. Nah, dari covernya, ini kita bisa lihat bersama, ada cerita yang berjudul Aku Si Penjaga Sawah. Sebelum kita membaca cerita, Bu Guru akan mengecek kesiapan kalian. Yang duduknya belum rapi, silakan dirapikan dulu. Bajunya, alat tulisnya. Oke, sudah semua? Sudah siap semua? Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira hari ini apakah ada yang tidak masuk?
Oke, siapa yang tidak masuk, Nak? Oke, Irfan dan Maria. Kira-kira mengapa mereka tidak masuk? Oke, anak-anakku, kita doakan bersama. Semoga Mbak Maria dan Mas Irfan segera sehat kembali sehingga dapat belajar bersama-sama dengan kita semua ya. Oke, amin. Baik. Nah, anak-anak, kita kembali ya ke oleh-oleh ini. Nah, ada cerita yang berjudul Aku Si Penjaga Sawah. Kita langsung saja simak ya. Sudah siap anak-anakku? Baik, Aku Si Penjaga Sawah, karya Lia Herliana yang diilustrasikan oleh Odilia Stefani. Aku adalah penjaga sawah. Ini rumahku, sawah hijau yang indah sekali. Kira-kira siapa penjaga sawahnya ya? Boneka, mana bonekanya? Ah, ini. Oke, jadi ini biasanya kita sering kenal dengan orang-orangan sawah, ya nggak? Ya, benar, baik. Selanjutnya, gimana ya? Oke, kita lihat. Aku sering melihat sawah dan petani bekerja. Mereka mencangkul, membajak, membuat parit, dan memperbaiki pematang. Lihatlah, padi mulai ditanam di sawah. Tandur, tandur, tanam padi sambil mundur. Sinar matahari yang hangat dan tanah yang gembur membuat padi tumbuh subur. Padi akan terus tumbuh dan tumbuh. Aku senang melihat padi tumbuh sempurna. Namun, ada beberapa tamu tak diundang. Awas Kang! Hus, hus, tikus, burung, saatnya aku bekerja. Kontang, kontang. Kira-kira siapa yang bekerja? Orang-orangan sawahnya ya, karena untuk mengusir burung dan tertiup angin, dia akan mengeluarkan suara. Sehingga burungnya jadi kabur ya. Kira-kira Nana, dari gambar ini, siapa saja sih tamu tak diundang yang ada di sawah? Keong, tikus, ada keong, ada tikus, ada burung. Nah, kira-kira keong, tikus, dan burung ini ngapain mereka datang ke sawah? Untuk mencari makanan. Apa yang akan mereka makan? Padi. Kemudian selain itu, ada nggak hewan lain yang memakan hewan juga selain padi? Ada nggak? Apa? Ular. Oke, ini ada gambar ular sawah. Benar. Ular sawah terlihat mengejar tikus. Ya. Sedangkan tikus terlihat ingin memakan padi. Nah, anak-anak, peristiwa ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini, oke, baik, luar biasa. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem. Topik yang pertama yaitu memakan dan dimakan. Apa saja sih tujuan belajar kita hari ini? Yang pertama, siswa dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan contoh rantai makanan pada suatu ekosistem. Oke, luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang semuanya perhatikan, Bu Guru ada video. Oke. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian simak tadi, ada peristiwa apa saja tadi yang pertama? Oke, tikus memakan padi. Kemudian peristiwa yang kedua? Oke, ada ular yang memakan tikus. Wow. Selanjutnya peristiwa yang ketiga? Ularnya dimakan elang. Ya. Yang terakhir tadi? Iya, elangnya mati dan menjadi bangkai. Baik. Nah, anak-anakku, manusia itu bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang tinggal di bumi ini. Ya. Selain manusia, ada makhluk hidup lain. Nah, makhluk-makhluk hidup itu berdampingan dan tumbuh bersama. Karena makhluk-makhluk hidup itu tumbuh bersama dan berdampingan, pastinya mereka akan berinteraksi, berhubungan.
membutuhkan satu sama lain. Nah, hubungan antar makhluk hidup dalam suatu area atau dalam suatu wilayah itu disebut ekosistem. Baik. Wah, ini hubungan makhluk hidup yang saling mempengaruhi, yang saling berhubungan akan menghasilkan sebuah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu. Ekosistem itu ada dua, anak-anakku. Ya, ekosistem itu tadi interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Abiotik itu adalah lingkungan fisik, sedangkan biotik adalah makhluk hidup. Oke. Komponen abiotik, misalnya sinar matahari, iklim, air, tanah, itu adalah lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup, yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Produsen adalah organisme atau makhluk hidup yang membuat makanan sendiri dari hasil fotosintesis. Oke. Contohnya, tumbuhan, rumput, tanaman padi, apa lagi kira-kira? Oke, pohon. Yang lain? Rumput, jagung, luar biasa, benar. Ya, selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Konsumen ada 3 jenis, anak-anak. Yang pertama, herbivora, yang kedua, karnivora, yang ketiga, omnivora. Berdasarkan jenis makanannya. Jadi yang pertama, herbivora adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Mereka hanya memakan tumbuhan. Contohnya apa saja? Sapi, rusa, kelinci, jerapah. Oke, luar biasa. Kemudian yang kedua ada karnivora. Karnivora itu adalah organisme atau makhluk hidup yang memakan hewan lain. Yang memakan hewan lain. Oke, contohnya harimau, singa, ular, elang. Iya, luar biasa. Benar, macan tutul. Iya. Jadi mereka memakan hewan lain, biasanya disebut pemakan daging, gitu ya. Sekarang yang ketiga, omnivora. Omnivora itu adalah makhluk hidup, organisme yang memakan tumbuhan maupun hewan. Dia makan semuanya, tumbuhan mau, hewan atau daging juga mau. Ya, contohnya apa saja? Babi, ayam, iya. Oke, bagus, luar biasa. Tadi komponen biotik yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen. Yang ketiga ada dekomposer. Apa itu dekomposer? Dekomposer adalah organisme yang bertugas menguraikan zat-zat menguraikan zat-zat dan nutrisi dari organisme yang sudah mati, dari bangkai. Seperti tadi, elang. Elang sudah memakan ular, kemudian lama-lama elang kan pasti tua juga, pasti mati. Tapi kan elang mati menjadi bangkai, maka bangkai itu akan diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Nah, hasil penguraian tadi akan membentuk zat-zat dan nutrisi yang penting untuk tanah sehingga bisa dijadikan sebagai pupuk. Ya, kalau tanahnya subur, maka tanaman-tanaman di sekitarnya akan tumbuh subur. Jadi anak-anak, rantai makanan itu adalah hubungan, keterkaitan, akan saling bergantung. Jika salah satu saja ada gangguan, maka akan berpengaruh kepada yang lain. Ya. Untuk lebih jelasnya, nah ini, apa sih rantai makanan itu? Nah ini, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu, ada urut-urutannya. Ya, oke, ini contohnya, tanaman padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Iya, ularnya lama, tua, mati, punah. Ketika dia menjadi bangkai akan diuraikan oleh jamur. Jamur menguraikan zat-zat nutrisi yang membuat tanah tumbuh subur sehingga padinya akan ikut subur. Begitu ya. Sehingga hubungan antara komponen-komponen ini membentuk suatu rantai makanan. Perhatikan, jika ada satu saja yang terganggu, misalnya tanaman padi terganggu, tanaman padi habis. Karena apa? Cuaca tidak mendukung. Hujan lebat sehingga padinya rusak, mati semua. Siapa yang dirugikan? Belalang. Kira-kira apa yang terjadi dengan belalang? Mati. Karena apa? Lapar, gak ada makanan. Padinya wes gak ono. Ya, sudah tidak ada. Belalangnya kelaparan, akhirnya lama-lama punah. Mati. Ketika belalang mati, apa yang terjadi dengan katak?
kakak juga mati ternyata. Ya, karena makanannya tidak ada, ya nggak? Kalau kakak mati, apa yang terjadi dengan ular? Ular juga mati. Jadi semuanya punah ya. Ya tidak ada semua. Sehingga kalau satu terganggu akan berpengaruh kepada komponen yang lain. Maka dari itu disebut sebagai harmoni atau keseimbangan. Rantai makanan ini membuat keseimbangan lingkungan terus berjalan. Keseimbangan kehidupan terus berjalan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, nah sekarang Bu Guru punya contoh nih. Nah, Bu Guru ada media pembelajaran. Ini judulnya media Papan Ramasinta. Papan Ramasinta. Papan rantai makanan ekosistem kita. Nah, di sini Bu Guru mengambil contoh ekosistem sawah. Ya, di sawah di sini bisa kita lihat bersama-sama ada tanaman apa ini? Padi. Kemudian ada hewan apa ini? Tikus. Kemudian ada ular. Kemudian ada kemudian jamur. Nah, kira-kira dalam ekosistem sawah ini padi berperan sebagai apa? Iya, padi berperan sebagai produsen karena padi adalah tanaman, tumbuhan, organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Begitu ya. Padi dimakan oleh tikus. Sehingga tikus disebut dengan konsumen satu. Konsumen yang memakan produsen. Konsumen yang memakan produsen. Oke, selanjutnya tikus dimakan oleh ular. Ular disebut sebagai konsumen kedua. Luar biasa. Ular disebut sebagai konsumen kedua karena memakan konsumen satu. Karena ular memakan konsumen satu. Bagus. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Elang berperan sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak. Ya, dia konsumen puncak karena elang memakan ular, memakan konsumen dua. Oke. Kemudian selanjutnya elangnya lama-lama mati menjadi bangkai, akan diuraikan oleh jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer, pengurai, menguraikan zat-zat nutrisi, kemudian akan diserap oleh tanah dan selanjutnya dapat menyuburkan tanaman padi. Oke, baik anak-anak, silakan bila ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita coba untuk ice breaking sebentar ya. Halo. Hai. Halo. Mana semangatmu? Wah, betul banget ya semua. Oke. Selanjutnya Bu Guru ada lagu rantai makanan. Oke. Kita nyanyi bersama-sama ya. Yuk, mana di mana padi pak petani, padi pak petani dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus tikus tikus, tikusnya petani dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elang pun bisa mati. Makan busuk berubah jadi tentang rantai makanan. Semuanya sudah tepuk tangan. Padi saya, padi saya dimakan oleh mana di mana tikus 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 dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elang tuh bisa mati. Berubah jadi untuk padi tentang rantai makanan. Tepuk tangan kepada semua. Kalian akan berkumpul dengan kelompok masing-masing dan akan menyelesaikan tugas dari Bu Guru. Ya, kelompok 1. Silakan bekerja kelompoknya. Silakan bekerja bersama kelompoknya. Oke. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, Nak. Oke. Kira-kira buat apa ya kita ini? Oke, silakan. Kalian bersama kelompok akan belajar bersama membuat hubungan komponen makhluk hidup yang membentuk rantai makanan pada ekosistem tertentu. Oke, silakan. Nah,
Ini kertas kartonnya. Oke. Kalian mendapatkan gambar. Ya, di sini sudah ada gambar komponen makhluk hidup yang nantinya akan membentuk rantai makanan. Silakan kalian gunting, kemudian kalian susun. Ya, kira-kira ini membentuk rantai makanan bagaimana ya? Gambarnya, susunannya, kemudian kalian gunting dan kalian tempelkan pada kertas karton ini. Gitu ya. Kalian tempelkan pada kertas karton ini. Silakan. Oke. Ya. Oke. Bagus, silakan bekerja sama. Oke. Nah, sambil bagus Mas bagi tugas, ada yang menggunting, ada yang mengisi lembar kerjanya ya. Oke. Ya, silakan. Oh, enggak apa-apa, nanti bisa dilem ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi nanti di pinggir-pinggirnya dulu ya, kemudian nanti ditempel di sini. Ya. Enggak apa-apa. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Setelah itu kita presentasi ya. Mantap. Oke. Oke, Nana, bagaimana? Apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Oke, luar biasa. Sekarang silakan Bu Guru meminta tolong kelompok 1. Sudah siap? Silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ekosistem kebun. Oke, ekosistem kebun. Baik. Kemudian? Iya. Sawit dibawah oleh belalang. Oke. Iya. Belalang menggunakan kata yang kedua. Kata dibawah oleh ular konsumen 3. Oke. Kata punah diuraikan oleh jamur. Ularnya yang punah, apa kata yang punah? Ular yang punah, oke. Diuraikan oleh? Oke. Sudah? Oke. Baik, sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Oke, silakan Mbak Kinara. Oke, susunan gambarnya sangat keren, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Sudah siap kelompok 2? Sudah siap? Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan. Ekosistem hutan, luar biasa. Ada apa aja ya? Oke. Oke. Kemudian? Oke, kelinci konsumen 1. Bagus. Oke, ada serigalanya. Ya. Oke, luar biasa. Ini adalah presentasi dari kelompok 2 tentang ekosistem hutan. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Oke, silakan Mbak Alicia. Kelompoknya sangat kompak, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem gurun. Oke, ekosistem gurun. Silakan. Yang pertama ada produsen rumput. Oke. Yang kedua konsumen tingkat 1. Lalu yang kedua yang ketiga konsumen tingkat 2. Oke. Yang ketiga konsumen tingkat 2 Oke. adalah ular. Ya. Yang keempat konsumen puncak adalah elang. Oke. Yang terakhir pemulai adalah jamur. Jamur. Oke, luar biasa. Silakan. Yang mau menang. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, boleh? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan Mbak Lalita. Gambarnya lucu-lucu, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem sungai, luar biasa. Ini adalah produsen. Oke. Ini adalah gambar. Iya. Ini konsumen 1 ada ikan. Oke. Konsumen 2 ada bangau. Oke. Konsumen puncak ada buaya. Iya. Dan pemulai ada bakteri. Oke, luar biasa. Itu adalah penjelasan dari kelompok 4. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 4? Oke, silakan Mas. Penjelasan tidak penjelasan Ibu.
Penjelasannya dapat dimengerti luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ekosistem laut luar biasa. Di sini ada produksi ya. Ada Oke, konsumen satu, air. iya, Konsumen dua ada ikan besar. oke, Konsumen tiga ada hiu. iya, Setelah hiu mati, berurai, oke, air mereka menjadi oke. Sehingga nanti zat haranya tadi, bangkai dari hiu tadi diuraikan oleh bakteri, menyuburkan airnya subur dan membantu pertumbuhan ganggangnya ya, alganya ya, membantu pertumbuhan fitoplanktonnya ya. Oke. Baik, luar biasa. Silakan anak-anak yang ingin menanggapi, siapa yang ingin menanggapi kelompok 5? Oke, silakan Mbak Mutia. Oke, bagaimana? Oke, teman-teman jadi paham tentang ekosistem laut. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Alhamdulillah, kalian semua sudah belajar bersama dan juga mempresentasikan tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, anak-anak, ternyata di setiap ekosistem memiliki komponen atau makhluk hidup atau organisme yang berbeda-beda ya. Makhluk hidup atau organisme di laut berbeda dengan di gurun kan? Oke, yang di gurun berbeda dengan yang di kebun ya nggak? Oke, ternyata banyak sekali makhluk hidup di muka bumi ini dan interaksi mereka semua sesuai dengan area dan wilayah masing-masing yang disebut ekosistem. Nah, apabila salah satu komponen ini terganggu, apa yang akan terjadi? Iya, akan mengganggu komponen atau organisme yang lain ya. Bisa mengakibatkan kepunahan. Begitu ya. Jadi, rantai makanan ini sangat erat. Harus terus berputar, tidak boleh terputus. Oke. Anak-anak, dari kegiatan belajar kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau begitu masih semangat nggak ya kira-kira? Oke, kelas 5 C, mana semangatmu? Kamu udah senang? Kalau kita sudah belajar bersama tentang rantai makanan, sekarang ada tugas mandiri untuk kalian. Oke, sudah semua nak? Selanjutnya, silakan. Ada lagi? Sudah? Pas ya? Terima kasih, Nak. Terima kasih ya. Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin kalian menuliskan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Kemudian kalian hari ini belajar tentang apa sih? Gitu ya. Setelah itu akan ditempel di papan refleksi. Oke. Silakan. Oke. Iya, Nak. Silakan. Oke. Yang sudah selesai bisa ditempel di papan refleksi. Oke, Mas Fairuz. Sini, silakan sayang. Terima kasih Mas Fairuz. Oke. Baik anak-anak, berdasarkan refleksi yang sudah kalian tempel tadi, di sini tertulis happy, bahagia, bisa bekerja kelompok, senang banget belajar rantai makanan, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang rantai makanan, komponen belajar rantai makanan beserta perannya. Kemudian kalian juga sudah mengetahui macam-macam ekosistem ya. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang jaring makanan. Jadi, kalian akan memperdalam lagi tentang rantai makanan. Nah, baik. Anak-anak, apakah ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas
perhatian dan semangat kalian untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.